Ini saya lanjutkan lagi. Di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah, akidah yang mudah. Akidah yang mudah dan berjalan dengan fitrah manusia. Saya sebutkan contoh akidah mereka yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, mereka menolak Allah di atas. Padahal kita betapa banyak orang mengatakan serahkan kepada yang di atas. Mudah sekali. Tidak ada saya pernah mendengar seorang pun berkata kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Ya. Kalau yang di mana-mana sudah memutuskan, tidak ada yang bilang begitu. Tidak ada. Apalagi mengatakan kalau yang tidak di atas dan tidak di bawah dan tidak di mana-mana memutuskan, tidak ada. Semuanya mengatakan kalau yang di atas sudah memutuskan. Fitrah mereka bahwasanya Allah di atas sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh betapa sering kita berkata ini sudah hikmah Allah. Allah berkehendak demikian, pasti ada hikmahnya. Sementara akidah Asy'ariyah menolak adanya hikmah. Tidak ada hikmah. Allah berbuat tanpa hikmah. Bagaimana? Karena itu akal mereka membawa mereka untuk meyakini hal tersebut. Tetapi kenyataannya masyarakat awam mereka tidak menerima hal ini. Betapa banyak orang berkata ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini akidah Ahlussunnah. Mudah atau tidak? Mudah. Allah berbuat ada hikmahnya, selesai. Kalau mereka Allah berbuat ada hikmahnya, berarti Allah ada keperluan. Kalau ada keperluan berarti bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh punya keperluan. Kena syubhat ente. Maksud saya, mereka terlalu banyak syubhat sehingga mereka akhirnya menelurkan pernyataan-pernyataan yang tidak logis. Yang tidak logis. Kita mudah kita mengatakan Allah berbuat ada hikmahnya enggak? Bahkan kita bilang tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali pasti ada hikmahnya. Mereka tidak bisa. Contoh, kita akidah Ahlussunnah mengatakan Allah mencintai dan Allah dicintai. Dalam banyak ayat Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, terlalu banyak ayat seperti itu. Ya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan banyak dalam hadis juga demikian, Allah mencintai si fulan mencintai Allah, banyak sekali. Mereka kata mereka tidak boleh kita bilang Allah mencintai dan Allah tidak bisa dicintai dan tidak bisa mencintai. Itu keyakinan mereka. Secara teori mereka mengatakan demikian, tetapi kebanyakan orang awam mereka tidak mengerti akan hal ini. Sehingga mereka dengan biasa berkata, Allah masih cinta sama kita. Allah masih sayang sama kita. Banyak enggak orang bilang begitu? Banyak. Saya cinta kepada Allah. Saya sayang sama Allah. Subhanallah. Fitrah mereka masih berbicara dengan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau antum masuk detail dalam akidah mereka, itu tidak boleh mengatakan demikian. Haram ente mengatakan demikian. Tasbih ente mengatakan demikian. Berarti ente mentajisimkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bilang Allah mencintai apalagi Allah dicintai, dua-duanya tidak boleh. Kalau mencintai maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba. Diputar dulu. Ya. Repot. Contoh mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bisa dilihat tetapi tidak ada arahnya. Kalau kita kan lihat ke depan, lihat ke atas, lihat ya namanya lihat pasti berhadap-hadapan, ya tidak? Kata mereka di hari kiamat kelak Allah dilihat tapi tidak ala wajhil muqabalah, tidak berhadap-hadapan. Terus gimana cara melihat? Melihat ya pasti depan mata, ya enggak? Ada enggak ngelihat enggak di depan mata? Kata mereka enggak boleh. Kalau ente bilang Allah dilihat depan mata berarti Allah berarah. Kalau Allah berarah berarti mujassimah. Orang suruh mikir gitu enggak masuk akal. Ini maksudnya gimana? Kita bisa lihat Allah pada hari kiamat tapi tidak di arah, tidak di depan mata. Terus gimana cara melihat? Ya. Ini akidah mereka. Nanti masalah takdir mereka lagi namanya al-kasb. Ya, dan banyak ya. Artinya maksud saya akidah Ahlussunnah itu mudah. Dan Nabi SAW sampaikan di hadapan para sahabat, di hadapan orang awam, di hadapan orang Arab Badui. Dan mereka paham dengan mudah. Tidak jelimet, tidak susah. Tapi kalau antum ambil misalnya buku Asy'ariyah antum baca setengah mati antum pahami. Saya tantang ente ambil buku Asy'ariyah ente baca. Berat. Ini maksudnya gimana? Sampai ada seorang ustaz yang disebutkan dalam buku mereka menyimpulkan, kata mereka, sungguhnya Allah itu yasma'ul mubsarat wa yubsirul masmu'at. Artinya bahasa Indonesia, sungguhnya Allah itu melihat yang didengar dan Allah mendengar yang dilihat. Antum paham enggak? Ini sampai. Kenapa? Karena mereka mentakwil sifat melihat dengan ilmu. Kata mereka Allah mendengar yang dilihat, maksudnya Allah mengetahui yang dilihat. Dan Allah melihat yang didengar, maksudnya Allah mengetahui yang didengar. Mereka takwil. Tidak ada namanya melihat, tidak ada namanya mendengar. Melihat maksudnya mengilmui, mendengar maksudnya mengilmui. Maka mereka bilang, boleh kita mengatakan innallaha yasma'ul mubsarat, sungguhnya Allah mendengar apa yang dilihat, wa yubsirul masmu'at, dan Allah melihat apa yang didengar.
Kira-kira ini menghina Allah tadi. Itu mereka sampai dan itu waktu saya ke salah satu kota di luar Indonesia, ya sampai ada yang cerita sama saya, Ustadz kita dengar ceramah seperti itu dan ini ada dalam buku mereka. Dalam buku mereka. Ini sulit mau kita cerna ini maksudnya bagaimana? Ya. Apakah Nabi pernah mengajarkan demikian? Apakah Nabi pernah bilang sama sahabat, wahai para sahabat, sungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kalian lihat. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian dengar. Apa Nabi pernah ngomong gitu? Sederhana. Allah melihat apa yang dilihat, Allah mendengar apa yang didengar. Mudah atau tidak? Mudah. Demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah untuk dipahami. Cuma saya katakan, kebanyakan orang-orang berafiliasi kepada mazhab Asy'ariyah, mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Tadi saya katakan, fitrah mereka masih lurus. Akidah Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu bukan lafalnya dari Allah. Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Ini perkataan mereka. Tidak boleh Anda mengatakan Allah berbicara dengan suara dan huruf. Allah itu berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Kalau gitu Al-Quran ini apa? Itu bukan pembicaraan Allah. Itu adalah ungkapan dari semacam bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala yang diungkap oleh malaikat Jibril atau diungkap oleh Muhammad, tapi itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Antum bingung atau tidak? Bingung kan ya? Sementara orang awam mereka sangat mudah. Allah berfirman. Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Sangat mudah mereka mengatakan demikian. Padahal kalau kita masuk dalam detail akidah mereka, tidak boleh ngomong demikian. Makanya saya bilang di antara rahmat Allah kepada orang-orang yang banyak di tanah air yang ngaku bermadzhab Asy'ariyah, mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Alhamdulillah. Kalau mereka paham dengan benar dan mereka konsekuensi dengan perkataan mereka, susah. Bahkan ada di antara mereka yang merasa paham, ternyata mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka yakini. Mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka yakini. Betapa sering mereka mengatakan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Katanya tidak ada hikmah. Baik.